Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proses kimia dan utilitas industri. Kami beranggotakan Lilu Lasuda Fitri, Regina Tessa, Melita Suntari, Yuli Andriani, dan Sumroto Nasiha. Sebelum menonton video kami, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ada beberapa perlakuan yang harus diperhatikan pada bahan proses. Pertama, pada saat pembelian. Sebelum bahan proses digunakan, harus diperhatikan terlebih dahulu isi dan kemasannya apakah sesuai dengan spesifik di kemasan. Yang kedua, apakah sudah dianalisa? Yang ketiga, apakah bahan tersebut dalam keadaan normal, baik itu baunya, bentuk, atau warna. Yang keempat, apakah kemasan dalam keadaan baik? Yang kedua, penyimpanan. Bahan proses harus disimpan dengan baik supaya tidak membahayakan lingkungan dan tidak terpengaruh pada keadaan atau kondisi lingkungan. Yang ketiga, pengumpanan. Bahan proses harus diumpankan dalam urutan seperti yang tertulis dalam proses dan dalam keadaan seperti yang sudah disyaratkan. Yang selanjutnya adalah bahan dasar. Bahan dasar membentuk material konstruksi, misalnya untuk alat-alat, mesin, dan pipa. Yang pertama adalah spesifikasi bahan dasar, yang terdiri dari struktur, memiliki struktur yang merata. Yang kedua adalah keadaan permukaan, halus, bersih, dan tidak kontak dengan logam lain. Yang ketiga adalah sifat mekanik, harus tahan terhadap tarikan tekanan dan lolos uji kekerasan. Yang keempat adalah sifat termal dan elektrik, mampu menghantar panas dan listrik atau sebaliknya. Dan yang terakhir adalah ketahanan kimia, memiliki harga korosi yang minimal atau ditentukan oleh harga bahan dasar, jenis korosi, dan pengotor. Yang kedua adalah kerusakan bahan dasar. Korosi adalah serangan yang merusak bahan dasar dan terjadi karena pengaruh kimia atau elektrokimia dari lingkungan sekitar. Jenis-jenis korosi ada beberapa macam. Yang pertama, korosi merata, korosi sumuran, korosi celah, korosi retak tegangan, korosi antar butir, korosi lintas butir, korosi irisan pisau, dan yang terakhir korosi elektrokimia. Yang selanjutnya ada penggembungan dan pelarutan. Karena difusi bahan proses, bahan dasar dapat mengalami penggembungan. Bahan proses dapat pula melarutkan bahan dasar, terutama cat dan plastik. Selanjutnya ada perusakan secara mekanik, contohnya erosi dan abrasi. Dan yang kedua ada perusakan secara termal. Perusakan ini disebabkan temperatur yang terlalu rendah, terlalu tinggi, atau perubahan temperatur yang terlalu cepat. Yang selanjutnya adalah jenis bahan dasar. Yang pertama, bahan dasar logam, bahan dasar anorganik non-metal, bahan organik alami, bahan organik sintetik, bahan penyekat atau sealing, dan yang terakhir adalah bahan pelumas. Yang keempat ada perlindungan bahan dasar. Yang A, pengubahan proses. Proses dibuat menjadi lebih sesuai atau bahan proses kurang reaktif dan suhu rendah. Dapat memungkinkan menggunakan bahan dasar yang lebih murah. Yang B, memelihara alat. Yang ke C, pemilihan bahan dasar, cocok dengan kondisi proses, memilih paduan campuran bahan dasar. Yang D, pemuliaan bahan dasar. Pemuliaan bahan dasar ini memperbaiki permukaan bahan, melapisi dengan bahan dasar lain yang lebih mulia menggunakan flat, menggunakan bahan kombinasi. Yang E adalah perlindungan katodik. Untuk melindungi bahan dasar dari korosi yaitu dengan cara anoda pelindung dan tegangan pelindung.
Yang F atau yang terakhir adalah inhibitor, senyawa kimia pelindung terhadap korosi. Perancangan proses kimia. Perancangan produk kimia dimulai dengan identifikasi dan kreasi dari peluang potensial untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghasilkan keuntungan profit. Pembagian atau klasifikasi. Yang pertama, produk kimia dasar diproduksi dari sumber alam, contohnya etilen, aseton, vinil klorida, difluoroetilen, etilen gliko, dan lain-lain. Yang kedua yaitu produk industri, diproduksi dari bahan kimia dasar, contohnya film, fiber, kertas. Yang ketiga yaitu produk untuk konsumen, diproduksi dari bahan kimia dasar dan kimia industri, contohnya industri sabun, kosmetik, obat-obatan, dan lain-lain. Step in product and process design, determining the composition, creating flow sheet, creating configured industrial and consumer product survey literatur. Survei literatur dapat membantu menyelesaikan permasalahan mengenai yang pertama, informasi produk, sifat termofisika, flow sheet, deskripsi peralatan, model proses. Dalam kreasi proses, untuk menghasilkan produk, tim perancangan harus melakukan tahapan kreasi proses. Data yang dibutuhkan yaitu thermophysical, vapor liquid, equilibrium, flammability, toxicity, chemical price, information for process synthesis. Nah, untuk preliminary process synthesis meliputi pembuatan flowsheet yang mempertimbangkan reaksi, separasi, perubahan kondisi operasi suhu dan tekanan. Detail proses sintesis terdiri dari dua sistem. Yang pertama sistem continue, ada beberapa evaluasi. Pertama evaluasi reaktor, konversi dan lain-lainnya. Yang kedua evaluasi unit pemisahan. Yang ketiga evaluasi recycle reaktor separator. Yang keempat evaluasi energy recovery. Yang kelima evaluasi safety terhadap lingkungan. Nah, sistem yang selanjutnya yaitu ada sistem batch, di mana optimasi schedule operasi batch. Selanjutnya proses operation. 1. Reaksi kimia. 2. Pemisahan campuran kimia. 3. Pemisahan fase. 4. Perubahan suhu. 5. Perubahan tekanan. 6. Perubahan fase. 7. Pencampuran dan pemisahan aliran atau batch. 8. Operasi padatan seperti pengurangan ukuran dan pembesaran. Langkah-langkah sintesis. Yang pertama, menghilangkan perbedaan jenis molekul. Yang kedua, mendistribusikan bahan kimia dengan mencocokkan sumber dan bak cuci. Ketiga, menghilangkan perbedaan komposisi. Keempat, menghilangkan perbedaan suhu, tekanan, dan fase. Kelima, mengintegrasikan tugas, yaitu menggabungkan operasi unit dan memutuskan antara pemrosesan terus-menerus dan batch. Contoh langkah sintesis pembuatan vinil klorida. Step pertama, menghilangkan perbedaan dalam jenis molekul. Yaitu pertama kita klorinasi langsung etilen. C2H4 ditambah Cl2 menghasilkan C2H3Cl ditambah HCl. Kedua, kita lakukan hidroklorinasi asetilina. C2H2 ditambah HCl menghasilkan C2H3Cl. Step kedua, mendistribusikan bahan kimia. Gambar ini menunjukkan distribusi bahan kimia untuk perengkahan termal di kloroetana dari klorinasi etilena. Step ketiga, menghilangkan perbedaan komposisi.
Gambar ini menjelaskan operasi pemisahan untuk proses vinil klorida.